Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Nur Harisyah Pratiwi. Pemirsa, kasus korupsi ini menjadi masalah yang serius karena tidak hanya merugikan negara namun juga merusak tatanan sosial dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di akhir tahun 2023 lalu, maksud kami, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini melakukan survei penilaian integritas di wilayah Sumatera Selatan. Nah, dari total rata-rata nilai di Sumatera Selatan ternyata ini lebih rendah dari angka nasional. Kalau survei penilaian integritas di nasional itu 71,94, di Sumatera Selatan skor SPI-nya hanya 65,59%. Artinya ini penilaian resiko korupsi ini yang juga menjadi poin utama kita ya, menjadi fokus kita melihat bahwa ternyata ada titik-titik nih yang juga berisiko terjadinya korupsi, tindak pidana korupsi yang juga bisa merugikan negara dan juga merusak tatanan sosial dan juga kepercayaan masyarakat itu sendiri. Artinya ini harus diberantas ya, harus ada upaya-upaya supaya kasus korupsi ini bisa, kalau paling kecil lah angkanya gitu ya, diminimalisir, kalau bisa dihilangkan gitu perlahan ya, seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam Suara Sriwijaya dengan tema pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan bersama narasumber saya yang sudah hadir, ini 3 orang hebat ya. Saya mau sapa dulu, yang pertama ada Bapak Feryandi SHDM, Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia atau BPI KPNPA Republik Indonesia DPW Sumsel. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya, wah kalau dari mukanya ini udah muka-muka data ini ya Pak. Kayaknya udah siap gitu ya kalau kita ajak ngobrol terkait dengan korupsi gitu kan ya. Nah, selain Pak Ferry, hari ini juga saya sudah kehadiran seorang akademisi hukum dan juga Ketua STIH Sumpah Pemuda. Ada Associate Profesor Dr. Firman Freddy Busroh SHM Hum CTL. Benar ya Pak? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya CTL ini kalau boleh tahu apa nih Pak? Certified Tax Lawyer. Oke, Certified Tax Lawyer. Terima kasih juga nih Pak Firman sudah hadir. Dan terakhir narasumber saya ini juga seorang pengamat hukum Universitas Sriwijaya. Ada Bapak Dedeng Zawawi SHMH. Selamat siang Pak Dedeng. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. 3 narasumber saya ini hebat-hebat sekali pemirsa ya. Kita akan bahas pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, mungkin saya akan ke Pak Ferry dulu nih supaya masih manas-manasin dulu nih Pak ya. Kita di awal-awal nih ya. Kalau berbicara mengenai data nih, pasti kan BPI KPNPA ini punya data ya, pegang datanya tersendiri gitu Pak ya. Kalau dari catatan Anda ini kira-kira sudah berapa kasus korupsi Pak yang ditangani oleh penegak hukum, baik itu dari kepolisian, lalu juga pihak kejaksaan maupun KPK Republik Indonesia? Ya, kalau kita di sini sebagai lembaga kan melihatnya kan, ini kan balik tergantung di APH-nya. Jadi laporan di Kejati itu 2021, 2023 sampai 2024 ini mencapai hampir 2000. Wow. Sedangkan Kejati itu dia punya target, dia minimal 5 kasus sampai 10 per setiap tahun. Nah, yang hampir ratusan ini kan kemana setiap tahun? Makanya kita kadang-kadang lembaga ini demo. Kan pejabat yang korupsi ini kan sekarang sudah canggih. Baik pun dari sisi menyelamatkan asetnya, kedua juga kan. Untuk pelaporan korupsi di Sumsel ini agak ketat sekarang. Kalau jalan, nanti kita laporan itu harus minimal 7 item. Jalan sudah disurvei belum, sudah dihitung belum, objeknya seperti apa, kualitas jalannya seperti apa. Kalau jalan, pembangunan jalan itu maksimal itu hampir 10 tahun. Harus maksimal dia bangun jalan 10 tahun, ketahanannya. Kalau dia baru 1 tahun, 2 tahun itu, kedua juga, pihak ketiga ini kan sudah mahal beli proyek, mencapai 15%. Sedangkan kalau 15%, dia 45% itu bekerja, sudah termasuk hebat di situ. Kedua juga, Inspektorat, APIP, BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian. Jadi tidak semerta-merta juga sekarang. Contoh, ketika kita melaporkan Dinas Pendidikan, nanti Kejati itu minta audit ke APIP. Sebelum dikeluarkan APIP, dia tidak bisa menangani kasus ini. Karena ketika sudah clear,
baru Kejati nangani berapa dan kerugiannya. Nah, di sini nih Inspektorat APIP ini yang benar-benar harus. Dia harus memang di Inspektorat ini kan harusnya dari BPK, BPKP, SETAN untuk menghitung. Nah, terkadang-kadang di sini kebijakan juga. Kalau SMA 19 contoh mau dilidik, ini kan Inspektorat kan lapor dulu ke pejabat gubernur, Pak, ini kejadiannya seperti ini. Dengan APIP seperti ini. Nah, yang terjadi di SMA 19 ini melibatkan Inspektorat ini, Inspektorat juga bermain. Kerugian ini, temuan ini 1 miliar, galak enggak? Saya ambil 500 kita bagi, 500 kita temukan ke pucuk. Ini juga yang menjadi kendala di Sumatera Selatan ini. Kedua juga, ketika sudah dilaporkan ke kejaksaan, polisi juga tidak boleh lagi di situ. MOU kejaksaan dan kepolisian seperti itu juga. Contoh yang kita miris sekarang ini kan, sekolah komite, PDB, pembangunan. Jadi setiap sekolah SMA di Sumatera Selatan ini mengelola uang lebih kurang sampai 5 miliar, Pak. 5 miliar itu kan tidak jelas kemana. Dana bos ini, dana PSG. Nah, kadang-kadang di sini ketika kita laporkan ke APH mantul-mantul juga. Alasannya tidak cukup bukti. Padahal untuk menghitung kerugian negara itu sudah jelas. Bukannya kejaksaan, bukannya kepolisian. BPK, DAMA, BPKP di sini. Tapi akan terjadi yang selama ini seperti angin lalu. Yang dinaikkan kasus-kasus besar di Kejati kepolisian ini kan kasus-kasus yang memang tidak berpihak lah istilah kasarnya. Coba kalau yang paling banyak anggaran itu kan Dinas PUPR jalan. Tapi kan Dinas PUPR ini kan punya korelasi dengan Forkopindo. Karena pejabat-pejabat APH ini kan komunikasinya kan dengan PUPR, Pak, karena anggarannya besar. Ketika ada acara baik pun APH, kejaksaan, kepolisian, istilahnya memberikanlah. Mungkin secara Forkopindo lah istilah kasarnya kan. Kita juga berharap dari BPI untuk tahun 2024 ini, baik pun kepolisian, kejaksaan, untuk konsen lah untuk pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan ini. Jadi istilah kasarnya lembaga-lembaga di Sumsel ini melaporkan itu, mohon ditindaklanjutin lah istilah kasar. Aku rasa itu Mbak Isi. Oke, wah ini masih awal tapi udah daging semua nih yang disampaikan gitu ya. Mungkin saya mau ke Pak Firman dulu nih. Kalau Pak Firman tadi menanggapi ya, melihat tadi kan Pak Ferry ini sudah menyampaikan macam-macam lah gitu seperti itu yang terjadi di Sumatera Selatan ini. Contohnya juga nih misalnya tadi salah satunya kayak temuan kasus yang diangkat ini tidak transparan dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang akademisi hukum gimana nih Pak melihat hal ini? Ya, jadi kalau saya melihat dari kacamata praktik ya yang saat ini terjadi ya, masyarakat itu memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi tidak hanya APH, aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat sebagai bagian daripada civil society memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, saya mencatat ada 5 poin penting yang perlu dikedepankan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah perlunya transparansi. Nah, transparansi ini yang saat ini sudah bukan lagi sesuatu hal yang perlu ditutup-tutupi. Sekarang masyarakat sudah bisa menilai ya, sudah melihat, bahkan kan kalau ASN atau pejabat itu sudah terukur berapa gajinya, berapa kekayaannya, sehingga kalau dia memiliki dengan mungkin ya mohon maaf pamer di medsos, orang bisa mengukur kenapa seperti ini gitu kan. Dan juga ini harus menjadi perhatian tidak hanya sebagai dari APH, aparat penegak hukum, tetapi juga di masyarakat. Yang kedua yaitu adalah perlunya integritas. Nah, ini yang saya perlu tekankan bahwa pejabat itu harus punya integritas yang tinggi. Mereka telah menandatangani fakta integritas. Tetapi pada kenyataannya fakta integritas itu hanya tulisan di atas kertas. Pada praktiknya itu tidak pernah dilakukan. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik sentral lemahnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian ini juga hal yang menarik adalah independensi dari aparat penegak hukum. Nah, kita sebagai masyarakat ini sudah pintar-pintar, sudah cerdas, sudah melihat ini aparat penegak hukum konsekuen nggak, betul nggak dalam menegakkan sesuai koridor hukum, atau jangan-jangan sudah masuk angin dalam tanda kutip.
Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama selaku masyarakat, elemen masyarakat seluruhnya itu harus ikut mengawal di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian bagaimana lagi? Adalah membangun kesadaran hukum. Nah, inilah saya pikir bahwa kami dari akademisi juga harus terus-menerus membangun, berusaha menyediakan pendidikan, memberikan pendidikan kepada mahasiswa, masyarakat, betapa bahayanya dampak daripada korupsi. Dan yang terakhir adalah perlunya suatu kerjasama. Karena tindak pidana korupsi ini adalah suatu korupsi yang boleh katakan extraordinary crime. Bahkan kalau tidak ada kerjasama internasional, banyak sekali aset-aset ataupun yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi itu bisa dilarikan di luar negeri. Untuk itulah APH harus memperkuat kerjasama internasional sesama APH di seluruh dunia. Oke, nah itu luar biasa ya, 5 poin penting mulai transparansi, integritas, independensi, lalu juga kesadaran hukum dan juga kerjasama ya Pak ya, baik nasional juga internasional. Itu kalau pendapat dari Pak Firman. Nah kalau dari Pak Dedeng nih sebagai seorang pengamat hukum gitu ya Pak ya, melihat kasus-kasus yang ada di Sumatera Selatan ini sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di provinsi kita tercinta ini? Kenapa sih bisa terjadi hal demikian gitu? Ya baik, kalau kita lihat di kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Selatan, itu ada di setiap kabupaten dan kota itu tidak terlepas dari kasus-kasus korupsi. Nah kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi itu kebanyakan dilakukan oleh misalnya aparatur sipil negara atau ASN, dan kita juga sebenarnya prihatin hampir dikatakanlah setiap kepala daerah yang ada atau bupati atau wali kota bahkan gubernur beberapa periode itu tidak terlepas dari kasus korupsi. Demikian juga misalnya apalagi terjadi operasi tangkap tangan. Yang kalau kita lihat, kalau terjadi operasi tangkap tangan berarti modus operandi, sudah itu data dan fakta, sudah itu bahkan ada uang yang langsung diambil dari pelaku korupsi itu. Nah semestinya kepala daerah misalnya aparatur sipil negara diberi tunjangan lalu gaji yang rutin sudah ke kepala daerah. Nah ini menjadi contoh. Kalau misalnya ini terjadi, salah satu faktor daripada budaya korupsi itu bisa menjadi subur. Selanjutnya kalau kita lihat kasus-kasus yang ada terutama di Sumatera Selatan, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan ini terjadi di tingkat desa. Karena korupsi ini mengambil atau merugikan keuangan negara, dapat juga memperkaya orang lain atau korporasi atau perusahaan. Nah ini kerjasama antara misalnya kepala daerah dengan pengusaha. Salah satu juga adalah tingginya kos politik yang ada. Misalnya mau calon kepala daerah butuh biaya yang tidak sedikit. Nah ini juga berlomba. Di samping itu seperti yang dikatakan oleh rekan kita dari pengawasan korupsi ini dari BPI itu cukup memprihatinkan. Nah selain itu pengawasan yang sangat rendah. Selanjutnya adalah pelaku-pelaku korupsi terutama di Sumatera Selatan itu kasusnya sudah disidik tapi kata-kata kutip itu menguap. Lalu misalnya yang sudah diponis itu ponisnya termasuk rendah. Selanjutnya misalnya kasus-kasus yang tidak mendapat sorotan dari masyarakat itu kadang-kala tidak diprioritaskan. Nah setelah itu ada kasus-kasus yang menjadi target seperti kata rekan kita dan kata Pak Firman. Tadi itu ada target 5 kasusnya. Maksud kalau bisa jangan hanya sebagai target kinerja saja dari pihak misalnya kejaksaan katakanlah atau kepolisian. Ini benar-benar kalau misalnya ditemukan fakta, data, petunjuk, maka penegak hukum harus aktif dalam upaya memberantas korupsi terutama di daerah Sumatera Selatan ini. Baik level tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat desa. Nah ini perlu dimaksimalkan saya kira. Catatan saya masih lemah dalam hal penegakan hukum sehingga efek jerahnya itu saya kira di Sumatera Selatan sangat jauh sekali untuk dituntaskan saya kira untuk saat ini. Masih jauh sekali untuk dituntaskan, tapi kita masih percaya semoga bisa gitu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa gitu. Nah ini saya kembali ke Pak Ferry nih ya. Pak Ferry, kalau ngelihat nih di tahun mungkin 2023 ke 2024 ini gitu kan ya, karena 2024 kan masih di awal lah kita ya gitu kan ya. Kira-kira kasus korupsi mungkin yang sebenarnya menonjol sekali di permukaan itu apa aja nih, Pak Ferry? Kalau kita menonjol sekarang satu sekolah. Sekolah di Sumatera Selatan ini kan mengerikan. Baik pun dari
uang komite, dana BOS, dana PSG, PPDB, uang buku. Kadang-kadang juga sekolah di Sumatera Selatan ini sudah ada komunikasi dengan pihak penerbit untuk pembelian buku. Boleh kamu istilahnya masuk ke sini sekolah buku, tapi berapa untuk istilah kasarnya untuk kami berapa? Ada TNGIP-nya juga, di situ ada perjanjian kan. Ya kita berharap juga kan kuncinya untuk pemberantasan korupsi di Sumsel ini kan APH. Selagi APH itu masih dibayang-bayangi, tidak akan korupsi itu habis. Kuncinya itu. Kedua juga kita berharap inspektorat daerah dan provinsi itu harus punya moral, integritas. Ketika dia punya moral, integritas, istilahnya kan pemberantasan korupsi kan akan maju. Karena jaksa kepolisian itu tidak boleh. Karena harus menunggu hasil audit APIP. Dia baru bisa menyelidiki kasus. Tapi kalau dari inspektorat APIP-nya belum mengeluarkan audit, ini kadang yang menghambat korupsi di Sumatera Selatan. Seperti itu sekarang ini. Itu pada prinsipnya aku rasakan. Oke, jadi paling besarnya tadi mulai dari sekolah dan juga tadi karena APH kita, aparat penegak hukumnya tadi masih ada bayang-bayang gitu ya Pak ya, belum 100% independen gitu kalau yang kata termasuk dari poinnya Pak Firman tadi gitu kan. Nanti kita bahas lebih lanjut juga kira-kira sebenarnya seperti apa sih yang harus dilakukan supaya memang aparat penegak hukum ini juga bisa lebih independen, bisa 100% gitu ya membantu untuk memberantas kasus korupsi khususnya di Sumatera Selatan. Akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si batu marikan diri marjoget so mari kotak diri mengadis bang jua jua, bang jua jua. Dari Aceh hingga
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Tema kita hari ini yaitu pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan, dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Saya hari ini ada Pak Ferry, Pak Firman dan juga Pak Dedeng ya sebagai narasumber. Saya mungkin ke Pak Firman dulu nih. Pak Firman, kalau dalam penegakan aparat penegak hukum supaya memang benar-benar independen, itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak? Gitu kan, kalau dari namanya aja kan sebenarnya harusnya aparat penegak hukum yang paling menegakkan hukum gitu. Tapi di sini kan kalau kata Bapak tadi, aparat penegak hukum kita masih masuk angin, kalau kata Pak Ferry masih dibayang-bayang. Nah itu seperti apa? Ini gimana, apa yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya aparat penegak hukum itu adalah wakil Tuhan. Jadi dia harus bisa menegakkan hukum dengan mulia. Jadi officium nobile ya, pejabat yang mulia. Nah, itulah tadi saya sangat concern dan turut prihatin ya atas temuan-temuan data yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ferry ya. Betapa tindak pidana korupsi ini sudah berlangsung masif ya, dan sangat-sangat terstruktur dan sistematis. Nah, inilah saya pikir tugas besar daripada aparat penegak hukum untuk menyelamatkan ya negara Indonesia itu. Apalagi dalam hal ini misalnya kejaksaan itu sebagai the guardian of the state, dia punya dua fungsi ya, sebagai penuntut dan pengacara negara. Nah, harapan saya apabila fungsi ini betul-betul dijalankan, apabila ada tindak pidana korupsi dia kejar, kemudian apabila ada uang negara yang memang akan diambil atau ini kan itu harus dibela, itasi. Nah, kalau dijalankan fungsi ini, maka kerugian negara itu tentunya akan sangat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Nah, kita melihat beberapa di negara-negara Eropa, di negara Amerika, itu hampir sekarang itu penjaranya bangkrut ya. Nah, kalau di Indonesia saat ini makin banyak penghuni penjara itu. Nah, disitulah sebenarnya PR-nya, sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia itu belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Nah, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Dedeng tadi, bahwa masih banyak sekali ya penegakan hukum ini, catatan-catatan yang betul-betul sebagai aparat penegak hukum itu harus betul-betul melaksanakan. Sebetulnya dari segi instrumen hukum, kita sudah punya cukup banyak ya, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang keterbukaan informasi publik, bahwa kita bisa melihat laporan harta kekayaan pejabat itu berapa, itu sudah bisa diakses. Tetapi pada praktiknya ini kan jadi pertanyaan. Misalnya seorang ASN dia punya kekayaan yang luar biasa, dari mana pertanyaannya, ya kan? Nah, inilah saya pikir bahwa aparat penegak hukum itu dengan adanya pengawalan dari masyarakat ya, dari organisasi, dari akademisi, itu lebih mendengarkan masukan-masukan, tidak antipati, dan juga untuk mempertajam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ini artinya kan kalau kita lihat nih dari aparat penegak hukumnya ini tadi kembali lagi perpanjangan tangan Tuhan ya Pak ya. Iya. Itu yang harusnya nomor satu dalam menegakkan hukum. Nah, mungkin saya mau ke Pak Dedeng juga nih. Pak Dedeng, ini kalau ngelihat gitu ya, sebenarnya apakah artinya aparat penegak hukum kita nih harus digembleng secara yang kayak gimana ya Pak ya, supaya memang benar-benar nih hukum di Indonesia kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Firman, kita ada undang-undang tindak pidana korupsi, lalu juga ada Pak untuk keterbukaan informasi publik gitu. Karena seperti apa ini Pak gitu? Apakah benar-benar memang harus apa sih gitu langkah spesialnya gitu ya khususnya untuk APH kita ini? Ya, baik. Untuk aparat penegak hukum memang kita kadang-kadang katakanlah prihatin juga. Pertama adalah rekrutmen dari aparat penegak hukum itu sendiri harus bersih, saya kira. Dari proses rekrutmen yaitu hakim, yang kedua itu kejaksaan, yang ketiga itu kepolisian. Dia harus lepas dari yang namanya rekrutmen itu semacam membayar uang atau lain sebagainya. Nah, bagaimana rekrutmen ini diselenggarakan secara baik dan bersih, yang pertama. Yang kedua, penanaman nilai-nilai anti korupsi ketika mereka misalnya di fakultas hukum, mahasiswa-mahasiswa itu dibekali nilai-nilai integritas, nilai-nilai misalnya katakanlah Pancasila, nilai-nilai agama, ditekankan, diberi contoh-contoh yang baik, bahwa korupsi itu dapat merusak negara, merugikan rakyat, dan negara tidak akan maju-maju kalau korupsi di negara tersebut masih tingkatnya ya katakanlah tinggi atau masih ada. Nah, selanjutnya bagaimana pengawasan atau pembekalan-pembekalan terhadap aparat penegak hukum ini harus simultan terus dilaksanakan.
walaupun mereka sudah sebagai aparat penegak hukum, tetapi penanaman anti korupsi itu terus diingatkan. Nah, selanjutnya pengawasan dari pihak-pihak lain, misalnya kejaksaan, ada komisi kejaksaan, hakim dari pengawas hakim, ada komisi yudisial, nanti kepolisian ada Kompolnas, itu harus benar-benar maksimal. Nah, selanjutnya tata kelola di instansi-instansi tersebut juga harus ditingkatkan, karena sekarang sudah ada good governance atau tata kelola, transparansi, akuntabilitas, sudah itu prinsip-prinsip kinerja yang cermat dan teliti. Nah, ini harus dilaksanakan. Saya kira perangkat aturan sudah lengkap, teori-teorinya sudah cukup. Nah, tinggal lagi niatan dan nawa itu dari aparat penegak hukum ini saya kira perlu untuk selalu diingatkan, dan ada komitmen yang tinggi dari para penegak hukum untuk komitmen memberantas korupsi. Tanpa ada komitmen pribadi dari penegak hukum ini, saya kira nanti ada kerjasama, ada mafia peradilan, dan hal-hal lain, saya kira korupsi akan stagnan, saya kira. Ada komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kuncinya tuh komitmen ya Pak ya, dan perlu dijaga. Oke, balik lagi ke pribadinya masing-masing sebenarnya, tapi itu tadi kan ya, karena pengawasannya itu juga harus lebih diperketat lagi supaya memang benar-benar sesuai dengan koridornya seperti itu. Nah, ini saya kembali ke Pak Feryandi kalau gitu ya, Pak Ferry. Kalau ngelihat gitu ya kasus korupsi, terus juga ini kan Bapak ini kan sebagai Ketua BPI KPNPA ya, Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia gitu, DPW Sumsel. Nah, ini kalau melihat ini kan tadi kalau kita bahas ya mengenai kekayaan ASN gitu, dan itu kan kalau kita ngelihat di kasus-kasus sebelumnya ya, seperti di nasional contohnya, ternyata yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan real. Nah, itu seperti apa ini kalau dari BPI gitu melihatnya gitu? Apakah harus ada pengawasan khusus yang benar-benar bisa menyapu bersih gitu untuk melihat dan juga mengawasi kekayaan mereka seperti itu? Sekarang kan KPK ini kan termasuk super body lah ya. Dia memberikan contoh, tapi dia sendiri yang termasuk di dalam situ. Contoh pungli-pungli. Kalau di KPK ini kan beda di kepolisian. Ruang penyidikannya aja kan sulit. Kalau di kepolisian kan masih rame. Ketika kalau di KPK itu kan sendiri, penyidikannya sendiri, yang diduga melakukan OTT. Ketika dia melakukan OTT hari ini, jam 4 besok baru bisa dijenguk dia di KPK itu. Beda dengan kepolisian. Nah, jadi sekarang pada prinsipnya untuk di daerah, pemerintah itu harusnya di inspektorat daerah-daerah itu ditaruhlah istilahnya orang-orang yang memang auditor dari BPKP, BPK. Jadi kalau dia inspektorat itu hanya PNS biasa, kan sama dengan bohong juga. Ketika itu di daerah inspektorat itu diperkuat dengan tim-tim PNS dari BPKP, dari BPK, korupsi ini kan bisa inilah istilah kasarnya, bisa diperkecil lagi. Karena kalau BPK dengan BPKP ini kan tidak kata lobby. Tapi kalau dia masih PNS biasa, itu kan masih ada lobby. Karena nanti ketika diperiksa itu PO contoh, nanti PO kan ngelapor ke bupati, ini inspektoratnya kayaknya diganti aja lah. Sedangkan PO ini kan di seluruh Indonesia ini kan anak emas. Anak emasnya bupati, gubernur, dan wali kota. Karena PO mempunyai anggaran yang sangat besar. Jadi selagi itu inspektorat daerah provinsi itu masih bukannya orang-orang BPK, dari auditor itu yang dari Setan, dari Jakarta lah istilah, korupsi tidak akan habis di daerah. Karena masih ada tahap lobby. Nggak enak nanti bupati, kayak Pak Wali. Sedangkan PU ini kan backup Forkopindo lah, kalau kita hasil analisis kita seluruh Indonesia. Karena PU ini satu dinas itu mencapai 1,5 triliun anggaran infrastrukturnya. Nah, sekarang juga kan bupati tinggal, bupati, gubernur, wali kota. Nah, sedangkan biaya kos politik kan mahal. Untuk 2024 ini kan, satu partai itu bisa mencapai 20 miliar untuk mendukung satu calon. Nah, jadi kita melihat di sini kan wajar kalau mau korupsi kepala daerah. Karena biaya kos ini kan sangat tinggi. Belum tim sukses, belum partai, belum premannya, belum wartawan, belum LSM-nya. Kan itu. Jadi biaya kos untuk pejabat daerah ini wajar. Kalau ada dugaan-dugaan seperti itu, ya aku rasa mungkin tergantung APH-nya. Selagi APH itu bersih, punya integritas,
mungkin korupsi di Sumatera Selatan ini khususnya akan banyak yang terjerat. Kita lihat kalau di Korea Utara, coba kalau di Indonesia ini dibikin sama seperti Korea Utara, selesai nggak ada lagi korupsi. Jadi kalau analisa BPI, setiap tahun provinsi ini hilangnya lebih kurang hampir 100 miliar APBD. Iya. APBD yang tidak jelas kemana duitnya di situ. Aku rasa itu aja sih untuk saat ini. Oke, nah ini saya penasaran, mungkin saya ke Pak Dedeng nih. Pak Dedeng, kalau tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry gitu ya, melihat karena tadi misalnya ini kan kita juga dekat-dekat dengan pilkada ya Pak ya, kita juga pengennya kan punya pemimpin ini kan pasti yang bersih juga dari tindak pidana korupsi supaya bisa benar-benar fokus gitu ya, bisa benar-benar menyalurkan dana untuk masyarakat ini untuk pembangunan gitu kan ya. Ini artinya apa nih yang harus dilakukan ya, pengawasan yang seperti apa khususnya supaya ini menjelang pilkada kita benar-benar mendapatkan pemimpin yang amanah gitu ya Pak ya. Tapi dibahas di segmen berikutnya. Pak Dedeng tahan dulu, pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Tema kita masih sama, yaitu pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan. Kami membahas bersama Pak Ferry, Pak Firman, dan juga Pak Dedeng. Di sini juga pemirsa bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Saya ke Pak Dedeng ya. Pak Dedeng, ini kan kalau saya setuju juga sih sebenarnya sama Pak Ferry juga tadi menyampaikan bahwa
kenapa sih mantan kepala daerah ini kan biasanya juga tersangkut, ada beberapa yang tersangkut kasus korupsi seperti itu. Nah, ini kita jelang pilkada, kita pengennya kan punya pemimpin yang memang benar-benar bersih seperti itu supaya memang bisa fokus dan juga bisa maksimal nih dalam memimpin daerah dan juga membangun daerah. Kira-kira seperti apa sih Pak ini dalam pengawasannya? Mungkin juga masyarakatnya di sini juga perlu gitu ya mencari tahu, karena kan tadi kalau dari kita mau mencari backgroundnya seseorang juga sekarang kita udah bisa gitu kan. Nah ini harusnya seperti apa gitu Pak Dedeng, silakan. Ya baik, ini saya kira bulan 11 nanti itu ada pilkada serentak termasuk Sumatera Selatan memilih gubernur, bupati, wali kota untuk kabupaten dan wali kota di Sumatera Selatan dan gubernur di Sumatera Selatan. Nah saya kira untuk komitmen pemberantasan korupsi, pilkada serentak nanti bisa dimanfaatkan sebagai momentum yang tepat untuk adanya komitmen dari para calon akan adanya pemberantasan atau tidak melakukan korupsi ketika nanti para calon itu menjadi kepala daerah. Kadangkala budaya politik, kondisi politik tidak bisa dipungkiri dengan kos politik yang saya kira cukup tinggi, belum biaya kampanye, nanti biaya sosialisasi, biaya iklan, biaya survei politik, biaya perahu untuk mendukung para calon dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Para calon ini saya kira membutuhkan kos politik yang cukup tinggi. Namun kalau memang para calon ini memiliki kecintaan untuk membangun Sumatera Selatan atau kabupaten kota, saya kira visi misinya di benaknya tidak semata-mata untuk melakukan korupsi sebagai upaya pengembalian dana, nanti berapa biaya kos yang akan dikeluarkan. Nanti hitung-hitung kosnya berapa, kembali berapa, untungnya berapa. Nah saya kira pikiran-pikiran seperti itu mulai dari awal saya kira harus dihilangkan. Kalau ada pikiran semacam itu lebih baik mengurungkan niat untuk calon sebagai kepala daerah. Karena saya kira untuk calon kepala daerah itu perlu pengorbanan. Nah bagaimana walaupun keluar biaya yang cukup tinggi, mengikhlaskan bisa nanti tetap untuk tidak melakukan korupsi. Saya kira ini perlu dikawal oleh para penegak hukum. Misalnya ada komitmen dengan KPK, antara para calon, komitmen dengan pihak kejaksaan misalnya, komitmen dengan masyarakat seperti Pak Peri, akademisi, pada Pak Firman atau yang lain, kepada masyarakat secara luas untuk tidak melakukan korupsi dengan risiko budaya politik yang demikian. Nah saya kira komitmen ini perlu terus dilaksanakan. Nah nanti pada saat pelaksanaan juga pihak penyelenggara pemilu seperti Bawaslu saya kira juga harus melakukan pengawasan mulai dari tahapan-tahapan pilkada. Nah pihak KPU juga harus independen nanti, jangan sampai ada lobby-lobby atau terpengaruh. Nah saya kira kalau Bawaslu independen, KPU penyelenggara politik, dan komitmen dari penegak hukum dengan calon kepala daerah, kesadaran kepala daerah untuk membangun daerah, salah satu faktor utama untuk membangun daerah itu saya kira sejauh mana atau seberapa berani kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Jangan sampai nanti terpilih kepala daerah ada OTT, terpilih kepala daerah ada OTT. Nah saya kira ini sudah berkali-kali kok nggak ada kesadaran. Nah, saya kira komitmen dari para calon itu perlu dikedepankan. Saya kira dalam visi misi program-program upaya anti korupsi itu perlu dicantumkan di program tersebut. Saya kira masyarakat juga harus melihat ada tidak dari para calon ini upaya untuk memberantas korupsi tersebut di daerah, kabupaten kota, ataupun di provinsi sendiri. Saya kira untuk sementara itu. Oke, itu pendapat dari Pak Dedeng ya. Kalau dari Pak Firman sendiri gimana nih Pak? Apalagi kan sebenarnya tadi kan kalau komitmen itu tidak hanya merujuk kepada APH-nya saja, tapi mulai dari tadi kalau kita bahas ini jelang pilkada ya, dari calon-calon pemimpinnya juga, lalu juga tim sesnya mungkin, terus juga sampai ke masyarakat ini kan juga harus paham gitu ya upaya-upaya pemberantasan korupsi ini seperti apa nih kalau dari pandangannya Pak Firman sendiri? Ya, jadi saya teringat dengan satu tulisan yang pernah saya buat dalam artikel ya, bahwa penyebab daripada maraknya tindak pidana korupsi ini adalah high cost demokrasi. Betapa tingginya modal untuk ikut pertarungan politik dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Nah, dalam tulisan itu saya menulis bahwa
salah satu penyebabnya adalah sistem multipartai ini yang tidak tepat dikenakan pada sistem presidensial yang saat ini. Nah, itulah mengapa ya dari proses rekrutmen calon kepala daerah atau calon legislatif itu sudah memang dilaporkan ya, diumumkan berapa harta kekayaannya dan tiap tahun itu harus diupdate sehingga kita bisa melihat ya perubahan-perubahan. Kalau misalnya terjadi lonjakan yang sangat drastis, dari mana pertanyaannya? Itu kan sekarang tuh kan. Tetapi ini terkadang kita lihat ketidakjujuran di dalam mengisi LKHPN itu juga gitu loh. Laporan itu tidak jujur. Misalnya mobilnya ada 10 yang dilaporkan cuma 3. Nah, jadi bagaimana kita membangun integritas ini ya? Saya pikir bahwa ini harus dimulai dari partai politik dulu yang betul-betul men-screening ya, menfilter ya, yang calon akan diajukan. Kita ini sudah cukup malu sebagai masyarakat ya, baru terpilih langsung kena OTT atau setelah masa jabatan habis kena OTT. Coba di mana muka kita sebagai bangsa Indonesia ini, hampir seluruh kepala daerah di seluruh wilayah itu terkena OTT semua. Ya. Kita punya instansi sudah cukup banyak, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada BPK, ada KPK. Tetapi ya ini ya yang sangat menyedihkan itu ya. Bagaimana kita membersihkan sebuah lantai yang bersih kalau sapunya saja sudah kotor. Ini kan? Nah, saya sebagai bagian daripada akademisi, civil society, selalu di dalam kelas, selalu dalam bincang dalam masyarakat, agar mengimbau bersama-sama. Saya berharap agar undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Jadi nanti dilihat ya, misalnya seorang ASN itu dia punya harta yang fantastis, pertanyaannya dari mana? Kita sudah bisa mengukur gaji per bulannya sekian. Kenapa bisa naik sampai berkali puluh lipat kan? Nah, indikasi-indikasi ini, kecurigaan-kecurigaan inilah harapan kita agar para aparat penegak hukum itu lebih cermat, teliti, peka. Jangan sampai kecermatan, ketelitian, dan kepekaan itu lebih tajam daripada masyarakat. Masyarakat sekarang lebih cerdas loh. Sekarang masyarakat bisa mendapatkan informasi dan lain-lain ya. Nah, ini harapan saya, aparat penegak hukum itu seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, harus betul-betul independen dan punya komitmen dalam penegakan hukum. Kita ingat loh, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah restat. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan mastat. Nah, jadi saya berharap agar kita sama-sama menegakkan hukum yang benar, agar negara kita bisa sejahtera, rakyat kita ekonominya bisa meningkat, yang pendidikan mahal bisa menjadi murah, ya, harga sembako yang mahal bisa diturunkan, karena masyarakat itu butuh itu. Jangan hanya menyenangkan, misalnya menaikkan gaji ASN, menaikkan misalnya tunjangan ASN. ASN itu hanya sebagian kecil gitu loh. Yang perlu dipikirkan itu bagaimana kita mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Republik Indonesia. Oke, sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia. Seperti itu ya. Terima kasih nih Pak Firman. Nah, ini mungkin saya kembali lagi ke Pak Ferry ya. Pak Ferry, kalau dari BPI sendiri sebenarnya punya saran nggak sih Pak ya? Kalau kita melihat ini kan tadi kita berharap untuk adanya pelaporan seperti itu ya, untuk adanya transparansi dan juga akuntabilitas di berbagai sektor di pemerintahan. Kalau dari BPI itu sebenarnya punya saran nggak Pak? Kira-kira gimana sih supaya memang benar-benar dari sektor pemerintahan ini bisa transparan dan juga bisa akuntabilitas seperti itu? Ya, kalau kita lihat di sini saran kan, terutama ke Gubernur Sumatera Selatan, Bupati, Wali Kota ini kan punya daerah masing-masing. Ya, kalau gubernur itu, oi, Pak Dinas, pokoknya tidak lagi nambahin bayar, buku, komite, bos, kan selesai barang ini. Tapi dari pemerintah daerahnya juga tidak ganti yang istilahnya sama kayak Jawa Timur. Pokoknya Dinas Pendidikan tidak ada lagi komite, uang pembangunan, uang buku, uang baju, ditiadakan. Kalau memang ketahuan akan dipecat. Nah, ini ketegasan dari Gubernur Jawa Timur. Tapi kalau kita lihat di Sumatera Selatan ini, kenapa? Pemimpinnya baik, memang tidak berpihak ke rakyat, apalagi dia nak seperti itu kan, kuncinya kan seperti itu. Kenapa sih kepala sekolah bisa berani? Uang komite, uang buku, kan yang kita lihat sekarang kan susah. Ini perpisahan, nak di hotelnya, apalah sih gunanya? Nak study tour kemana-mana, ini kan tergantung dari gurunya.
Kalau gurunya memang dari dinas pendidikannya tidak boleh mengadakan apa-apa kan jelas di sini. Tapi kalau dari pucuknya bela rusak, di bawahnya pasti rusak kan, itu intinya. Contoh Cak Inspektorat Sumatera Selatan, dia kan termasuk contoh salah satu APIP istilahnya kan yang paling ditakuti. Tapi Irbannya sendiri terjebak di gratifikasi. Gimana kita harus istilah kasar melihat seperti itu kan? Sedangkan Irban ini kan termasuk orang yang paling ditakuti di Sumsel ini. Tapi dia terjerembab di situ, dapat gratifikasi dari RISMA 19. Akhirnya kan dia sekarang kan ditahan di Kejati Sumatera Selatan. Erik Kurniawan itu kan. Nah, jadi kita berharap juga baik pun kepala sekolah, kepala dinas PU, kepala istilahnya kabak umum, sekda, iya, ini kan tergantung dari pemimpin daerahnya juga. Kalau dia pemimpin daerahnya ini, bupati, wali kota ini rakus dengan duit, karena tadi dia untuk membalikkan modalnya tadi kan sangat besar kosnya. Saya sering disampaikan Pak ini tadi kan, akademisi, ini kan tergantung dari pejabatnya juga. Kalau dia, aku jadi kepala sekolah ini harus beli mobil, beli tanah. Ini kan target. Bahaya kalau sudah target ini. Kedua juga kan balik-balik ke APH. Kan APH-nya kadang-kadang, itu sana aku. Masih keluarga. Kan ini yang terjadi. Kita berharap juga BPI minta 2024 ini APH Kejaksaan, Kepolisian harus punya moral, integritas. Ketika dia integritas ini sudah tergadaikan, pengungkapan korupsi di Sumsel ini akan banyak pasti di situ. Tapi ketika integritas ini tidak diakui oleh APH ini, susah kalau hemat aku di sini. Ya kita berharap seperti itu aja proses. Oke, integritas dan juga komitmen gitu ya. Nah, saya juga penasaran sebenarnya kalau kita berbicara tadi kan juga sempat kita sentil-sentil sedikit masalah vonis seperti itu ya Pak ya. Vonis hukum, apakah sebenarnya memang hukum di Indonesia ini tidak cukup membuat jera gitu sampai akhirnya terus terulang gitu. Kalau kita berkaca kan tadi kalau kata Pak Firman di Amerika seperti itu ya Pak ya, yang mungkin penghuninya itu udah pada berkurang gitu karena mungkin takut dan lain sebagainya, atau mungkin ada di negara-negara lain juga memang hukumnya cukup ekstrim gitu. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Selamat hari ulang tahun ke-78 Provinsi Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan siap mendukung provinsi tercinta menuju Sumsel maju, mandiri, dan sejahtera. Mari kita sukseskan Pilkada Damai 2024. Mari terus pertahankan Sumsel dengan zero konflik, kondusif, dan bersinergi. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan. Saksikan siaran langsung Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun ke-78 Provinsi Sumatera Selatan. Live dari kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rabu, 15 Mei 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Live streaming YouTube channel TVRI Sumsel. Wayangan marah beruhing Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Saya mau ke Pak Firman nih. Pak Firman, ini kalau berbicara tentang hukum gitu ya, hukum tindak pidana korupsi ini undang-undangnya. Sebenarnya hukuman paling rendah nih Pak ya, paling basic lah mungkin kalau kata Gen Z. Sebenarnya paling rendah untuk pelaku tindak pidana korupsi itu seperti apa dan terberatnya itu juga gimana itu Pak Firman? Ya, berbicara tentang punishment ya, jadi tentunya dilihat daripada unsur kesalahan atau unsur pidana yang dikenakan. Ya paling tidak dikenakan tergantung dengan kerugiannya ya paling tidak 10 atau sampai dengan 20 tahun ya. Nah, tapi kan pada prakteknya kan banyak sekali terjadi pengurangan hukuman ya. Betul. Karena dia berkelakuan baik, hari suci ya, dan juga lain-lain sehingga ini menurunkan. Nah, saya ingin mengambil satu masalah mengapa persoalan korupsi ini tidak jera-jeranya, karena di Indonesia sendiri masih memberikan peluang, ya, untuk setelah dihukum itu tidak ada semacam social punishment. Jadi sebagai contoh nih, misalnya seorang koruptor yang sudah terhukum, kemudian dia bisa mencalonkan kembali lagi sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah, ya. Nah, kita sebetulnya saat ini sudah sangat-sangat degradasi terhadap moral. Budaya malu kita tuh sudah sangat rendah. Kalau di Jepang ya, baru diindikasikan, belum terbukti, baru diindikasikannya mereka sudah harakiri, sudah bunuh diri. Nah, kalau di Indonesia sudah dihukum pakai baju oranye, masih sempat dada-dada. Nah, ini kan sangat menyedihkan kan faktanya itu. Sehingga akhirnya kultur budaya di masyarakat tidak akan patuh kepada hukum. Karena apa? Sosok yang top, yang di atas itu tidak memberikan contoh yang baik. Orang-orang di bawah ini akan, kalau misalnya kita kembali kepada budaya hukum, kultur, masyarakat itu akan menuruti, ya, mentaati apabila memang yang di atasnya lebih baik, gitu loh. Nah ini ya persoalannya, morality ya. Saya selalu tekankan di dalam saya mengajar, saya kelas, tolonglah kita sebagai hukum itu tidak semata-mata penegakan regulasi, tetapi juga penegakan moral. Ini ya, moral itu etik adalah di atas hukum. Ya, jadi jangan sampai berpikiran, oh dia kan sudah mendapatkan punishment dan menjadi hukuman, artinya dia sudah bersih. Maksud saya bahwa apabila kita mau serius dan konsekuen memberikan efek jera, ya harus kita menegakkan moral juga, gitu loh. Nah ini yang saya lihat bahwa budaya malu, shame culture kita ini belum sampai tahap yang baik ya. Jadi kita lihat seperti contoh Singapura betapa begitu ketatnya ya. China sampai kalau misalnya itu melakukan korupsi bisa dibunuh ya, ditembak di alun-alun ya. Kemudian juga kayak di Jepang itu baru diindikasikan mereka sudah harakiri. Nah di kita sekarang ini pertanyaannya, sudah pakai baju jaket oranye ya, masih sempat senyum-senyum seperti artis gitu loh. Ini kan sangat-sangat bagaimana ya, terusik jiwa keadilan saya. Mohon maaf saya terpaksa bilang seperti ini ya, karena kami sebagai akademisi sudah cukup putus asa juga ini mengajarkan ini ya. Karena itulah saya berpesan kepada masyarakat ya, khususnya orang-orang yang concern terhadap pemberantasan korupsi, mari kita kawal sama-sama ini. Jangan masyarakat melapor tuh dimusuhin. Jangan organisasi yang mereka punya data itu diuji, ya, diuji dengan data. Jangan diuji misalnya diperlakukan tidak sewenang-wenang. Kalau memang masyarakat punya data, coba sekarang adu data, ya kan? Kalau memang organisasi itu bersalah, ya organisasi itu mungkin konsekuen akan meminta maaf. Tetapi kalau tidak diadu data, bagaimana kita tahu data yang benar? Itulah bahwa saya berharap bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kita tidak hanya menegakkan regulasi hukum, tetapi juga harus menegakkan moral yang baik. Menegakkan moral yang baik ya itu ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus sampai sekarang juga ini di-highlight dan juga masyarakat juga harus paham gitu kan ya, bahwa harus bisa kembali lagi nih moral kita, budaya malu kita gitu, khususnya dalam adanya tindak pidana korupsi ini juga bisa menekan ya, supaya kayak tadi kan ada budaya malu, jangan sampai malah jadi kayak habit ya Pak ya, ya udah biasa aja gitu ya, sampai masyarakat pun juga menganggapnya biasa. Nah kalau dari Pak Dedeng mungkin nih Pak juga terakhir nih Pak ya, kalau melihat ini kenapa sih sebenarnya sampai akhirnya vonis di
vonis yang dijatuhkan itu terkadang tidak sesuai gitu kan. Kadang masyarakatnya sudah punya feeling, oh ini kayaknya bakal berat nih dapat vonisnya, tapi ternyata kenyataannya tidak gitu. Belum lagi diskon-diskonnya, banyak diskonnya ini Pak gitu kan. Nah, itu gimana itu Pak Dedeng? Ya, saya kira ini riskan juga ya, karena proses penyidikan, pengumpulan bukti-bukti, fakta-fakta hukum itu kan tidak semudah yang langsung penetapan tersangka. Kadang-kadang aparat penegak hukum harus melakukan geledah di rumah, geledah di kantor. Saya kira kalau melakukan tahapan-tahapan itu, bukti-bukti itu sudah cukup valid saya kira. Apalagi posisinya sudah OTT. Kalau OTT itu berarti barang bukti itu sudah ditangkap di tangan pada saat itu. Nah, setelah kumpul penetapan tersangka, proses peradilan pada tingkat pertama, tingkat kedua, kalau sorotan masyarakatnya cukup tinggi, publik dihukum maksimal, nanti di tingkat banding bisa berubah dan peninjauan kembali bisa berubah juga. Lalu ada misalnya peninjauan kembali lagi, bisa berubah, dan tahapan-tahapan ini tahapan-tahapan itu kadang-kadang bisa dilakukan oleh kadang-kadang pelaku korupsi ini bukan tingkat pendidikannya tinggi, orang memiliki budget yang cukup banyak, dan saya kira secara intelektual pelaku-pelaku korupsi adalah orang yang intelektual. Nah ini kadang-kadang hukumannya nanti di tingkat banding jadi turun, di tingkat kasasi jadi ringan. Biar ada suatu teori yang mengatakan bahwa untuk melihat apakah suatu putusan peradilan itu memiliki nilai objektif atau tidak, itu dilihat dari putusan peradilan. Jadi kalau putusan peradilannya itu terjadi pro kontra di masyarakat, biasanya ada indikasi mafia peradilan. Nah kalau misalnya putusan korupsi misalnya kok kita tanyakan dia korupsi tapi hukumannya tidak maksimal atau tidak memberi efek jera. Nah ini memang sulit dibuktikan, tetapi indikasi itu ke arah sana. Nah ini yang dikhawatirkan. Sehingga putusan-putusan itu tidak memberikan efek jera terhadap tindak pidana korupsi yang kategorinya itu yang tingkat kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, yang tidak beda. Ini bahkan bisa melumpuhkan kondisi perekonomian negara. Nah ini tidak memberi efek jerat. Kalau misalnya kita lihat di data Sumatera Selatan, kasus-kasus foto yang beredar, bisa kepala daerah kok bisa foto dia koruptor misalnya di sana. Misalnya. Nah ini kan secara nilai di masyarakat tidak memberikan suatu efek jera. Iya, baik. Nah, sudah itu yang nanti pelaku-pelaku korupsi bisa berpikir, kalau misalnya saya bayar begini, hukumannya begini, mending aja korupsi ya. Nah ini juga menjadi batur. Saya kira sudah saatnya memberikan efek jera tersebut. Dan belum pernah kita dengar ada pelaku korupsi ini dihukum maksimal. Misalnya sesuai dengan Undang-Undang Tipikor. Nah hukumannya kadang-kadang justru enggak di tingkat minimal. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga saya kira penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera terhadap tindak pidana korupsi, terutama di Sumatera Selatan. Nah ini menjadi PR bersama, terutama bagi para penegak hukum, termasuk kehakiman, kejaksaan, kepolisian. Nah ini bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Sumatera Selatan terutama. Saya kira itu. Oke, jadi kalau kita bisa highlight dari perbincangan kita hari ini untuk pemberantasan korupsi, yang pertama tadi juga harus transparan itu ya Pak ya, dari aparat penegak hukum kita juga harus berkomitmen, lalu juga harus independen. Selain itu juga harus mulai ada budaya malu gitu ya Pak ya. Harus ada budaya malu, dan tadi kalaupun memang dijatuhi vonis, hukuman kalau bisa sekarang tuh karena itu kan extraordinary crime ya. Jadi jangan sampai hukumannya juga yang biasa-biasa aja gitu. Ini kan luar biasa kejahatannya, artinya harus diperhitungkan sedemikian gitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih narasumber saya yang sudah hadir, Pak Feryandi SHDM, Ketua BPI KPNPR Republik Indonesia DPW Sumsel, Associate Profesor Dr. Firman Freddy Busroh SHM Hum CTL, Akademisi Hukum, Ketua STIH Sumpah Pemuda, dan juga Bapak Dedeng Zawawi SHMH, Pengamat Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Semoga nanti kita bisa bahas, tapi bahasnya jangan tentang kasus korupsi yang ada ya Pak ya. Semoga nanti kita bisa perdalami tentang upayanya. Sedih soalnya Pak kalau masih ada kasus korupsi gitu di Sumsel. Dan juga pemirsa terima kasih setelah menyaksikan Suara Sriwijaya edisi kali ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.